Hari ini kita kalau nontonin berita gitu ya, itu bikin depresi banget sejujurnya. Termasuk gue juga sebenarnya, gue stres banget kalau lihat berita-berita tentang pemerintah. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pastinya teman-teman subscribe dulu ke channelnya. Teman-teman nonton sampai akhir, karena di video ini gue akan ngebahas tentang yang namanya locus of control. Supaya kontrol dan juga supaya kita bisa regain control atas hidup kita. Nah, kita itu lagi lihat banyak hal yang bikin kita tuh mungkin marah gitu ya. Udah gitu kita kan mostly ya yang nonton YouTube, yang nonton TikTok, nonton Instagram itu kan millennials, Gen Z gitu ya. Pernah nggak sih lu waktu kecil tuh ngeliatin orang tua lu, ngeliatin bonyok lu marah-marah soal pemerintah? Terus kita kan nggak ngerti ya ketika kecil ya, kayak ini bapak emak gue tuh kenapa marah-marah ya soal pemerintah ya. Suku bunga naik lah, suku bunga turun lah, tarif lah, ntar korupsi lah, ntar ini, ntar itulah. Kita nggak ngerti dampaknya terhadap kehidupan atas keputusan pemerintah atau pemerintah yang kita pilih. Hari ini ketika kita udah gede, biasanya millennials, Gen Z kan udah pada di umur-umur kerja gitu ya. Jadi kita mulai ngerti bahwa apa yang kita lagi hadepin, apa yang lagi kita lihat hari ini adalah dampak atau konsekuensi dari apa yang kita pilih. Jadi kita mulai marah. Wah, ini keputusannya kayak gini, kok presiden kayak begini, kok menterinya kayak gini, wah korupsi kayak gini, korupsi kayak gitu. Atau kita misalnya kita mulai bayar pajak gitu ya, kita mulai bayar pajak, ini contoh gue, aduh tahun ini bayar pajak gede bener. Bayar pajak, udah bayar, terus gue ngeliat kayak, ini gue ngalamin apa sih, perubahan apa yang setahun ini dengan gue bayar pajak, apa yang terjadi dengan negara ini, apa yang terjadi dengan jalan yang depan rumah gue, nggak ada yang berubah, ya kan? Kita blame the government. Gue pun sama, gue mungkin marah-marah gitu, kesel lah dan lain-lain. Tapi ingat, emang ada dampaknya dengan kita marah-marah? Dengan kita khawatir ada nambah nggak sejalan dari hidup lu lebih baik dengan lu marah-marah ke pemerintah? Nggak ada, pemerintah juga nggak terlalu peduli banget gitu kan. Nah, jadi take it easy aja. Yang lu mau pelajarin dari video ini adalah locus of control. Nah, locus of control itu ada dua. Satu namanya internal locus of control, yang kedua namanya external locus of control. Locus of control adalah gimana cara kita bisa megang kontrol atas suatu hal lah ya. Jadi simpelnya gini, kalau kita internal locus of control, kita tuh lebih menyalahkan diri kita sendiri. Nah, ada manusia tuh tipenya yang satu menyalahkan diri sendiri, yang kedua tuh nyalain eksternal. Pemerintah lah, ekonomi lah, apalah, semua disalahin. Padahal kita sendiri juga nggak grow. Jadi yang gue mau share di sini adalah kita mesti balancein kita punya locus of control. Jangan sampai terlalu eksternal, juga jangan sampai terlalu internal, nyalahin diri terus, makanin diri terus juga salah juga, gitu ya. Tapi yang kita mau stop adalah ya udahlah pemerintah biarkan deh gitu ya. Kita biarkan mereka bekerja, percaya aja gitu kan. Nah, yang kita mau coba lakukan adalah lihat ke diri kita sendiri. Terus kita mulai mikir, dari kondisi yang ada, gimana caranya saya adaptasi? Dari hal yang ada hari ini, gimana caranya gue bisa lebih baik lagi? Gimana caranya gue bisa grow dalam hidup? Skill apa yang bisa gue pelajarin? Apa namanya, financial asset class apa yang bisa gue investasikan? Ya kan, produk aset kelas apa yang bisa gue beli? Atau misalkan bisnis gue gimana cara untuk bisa grow lebih baik lagi? Ya kan, atau misalkan wah bayar pajak nanti masih ada bulan Maret tahun depan sampai akhirnya gitu ya, gimana caranya untuk nyampe ke tanggal segitu gue bisa punya uang untuk bisa bayar semua perpajakan itu misalkan, atau gimana caranya gue bisa ningkatin sales bisnis gue, gimana caranya gue ningkatin profit bisnis gue, gimana caranya gue bisa tingkatin diri gue sendiri untuk bisa jadi orang yang lebih baik. Karena locus of control ini bikin kita stuck ketika kita nggak bisa balancein, ketika kita cuma blame the government, nyalahin pemerintah. Terus lu kayak, udahlah gue capek lah pemerintah beginilah, pemerintah nggak bisa bikin gue maju, pemerintah nggak support gue segala macam. Kalau nggak support ya udah, memang realitanya begitu, puluhan tahun kan memang begitu-gitu aja. Lu mau tiba-tiba berubah juga nggak mungkin tiba-tiba berubah, iya toh. Jadi stop salahin pemerintah, mulai lihat ke diri sendiri, mulai gimana caranya kita bisa maju dalam hidup. Gimana cara kita mulai bisa regain control atas hidup kita. Jangan sampai hidup kita malah dikontrol sama faktor eksternal, ketika hal-hal yang bisa kita kontrol dalam hidup banyak gitu kan. Konsistensi, show up, ya kan. Itu kan hal yang bisa kita kontrol.
Jadi jangan sampai kita stuck, nggak maju cuma gara-gara diri kita sendiri juga keseringan nyalahin pemerintah, keseringan nyalahin faktor eksternal. Ya, so thank you so much for watching. Pastikan teman-teman subscribe channelnya sekali lagi, di like videonya, di komentar juga apa sih yang lagi teman-teman marah-marahin setiap hari, ya kan? Jadi sekitar ini video nggak tahu berapa menit gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita ketemu lagi di video berikutnya.